Ini bahasa saya bahasa udah sedikit agak kesel ya. Sedikit ada pesimis. Pesimis, saya harus dengan siapa gitu. Iya, iya. Ya, silakan Pak. Jadi tadi sudah disebutkan generasi ketujuh Pak ya. Iya. Ya, tadi. Tadinya sih nggak ada niatan untuk wisata, ini tempat istirahat. Oh, Ya, milik keluarga ya Pak. milik keluarga. Akhirnya mungkin keramaiannya di medsos. Heeh. Akhirnya banyak pengunjung, mau gak mau saya harus menyediain Iya, iya, iya. sarana dan prasarana yang mungkin masuk bisa begini. Saya enggak pakai anggaran mana-mana, murni hasil dari tiket ini dikumpul-kumpul ya, dibagi-bagi dengan daerah, dengan warga di sini. Nah, awalnya saya ini jadi ramai ya, saya memang tahun 2000 udah berhenti menambang. Izin terakhir tahun 92 saya paksakan sampai tahun 98 ya. 98 masih ada aktivitas sedikit. Tahun 2000 saya total berhenti. Kenapa saya total berhenti? Satu ya mungkin satu perizinan ya. Kedua saya berpikir kalau ini digali terus dan digali terus, lingkungan mungkin akan hancur. Ya. Makanya saya punya niatan sendiri, kalau lingkungan ini nggak dijaga sama kita, sama siapa lagi. Walaupun berbagai benturan, berbagai masalah, tapi tetap saya maju terus. Nah, makanya saya mohon maaf kepada para pejabat daerah yang terkait ini masalah perizinan. Ini di atas, kenapa air keruhnya begini? Akibatnya di atas masih ada penambang batu. Kalau nggak salah mungkin 5 orang. Maksud dan tujuan saya tidak untuk ditutup galian. Silakan, itu mah hak wewenang mereka. Tapi tolong jangan sampai membuang limbah apapun, apalagi program pemerintah Citarum Harum kemana. Bapak mungkin tahu sendiri, masyarakat tahu sendiri. Ini ada apa? Kenapa? Saya udah sering ngomong masalah ini. Nah, ini izin saya lagi diproses. Ya, waktu itu diprosesnya izin pengelolaan, kan kendalanya tetap masih di air, masih banyak kerikil kecil. Kalau ada masalah yang masuk sini, kena kerikil kecil akibat benturan, nanti kan bisa celaka, berabe semuanya. Betul. Makanya saya sering kalau lagi banyak pengunjung tetap ada yang menjaga di situ, jangan terlalu dekat ke air. Ya, cuman baru segitu sah. Ya mudah-mudahan kita ke depan bisa lebih maju lagi, bisa pengembangannya bisa lebih baik lagi. Kalau tiket pengunjung ya alhamdulillah hari Sabtu Minggu ya Rame ya, Pak? gitu, rame. Tapi itu awalnya memang tambang ini diambil manfaatnya itu dari batu-batunya Pak? Dari batu. Makanya disebut batu templek itu? Iya, batu templek. Itu dipakai untuk perhiasan di rumah? Atau? Di rumah. Salah satu Istiqlal. Itu Istiqlal saya juga? semua ya. Disuplai Istiqlal. dari sini ya, Pak? Saya Istiqlal dulu, itu Istiqlal zamannya Pak Harto ya. Iya. Terus lapang parkir Monas yang 10 persegi itu batu dari sini juga semuanya. Ini kalau batu mah udah sampai ke Malaysia, ke Singapura, udah diimpor. Atau zaman dulu itu. Memang jenis batuannya juga hanya ada di sini ya Pak? Oh banyak. Oh sebenarnya tidak hanya Banyak, di sini juga. bukan ini saja batu. Saya di Curug Batu Templek 2 di atas ada, belum diapa-apain. Itu masih ada aktivitas yang punya orang lain, tetap saya nggak berhenti. Bukan gak mau nambang Pak. Lingkungan makin hancur. Siapa yang peduli? Iya. Ya mohon maaf ya.
sebesar apapun program dari pemerintah akan dibangunlah Jabar Hijau. Iya, ya. Betul, itu Jabar Hijau yang diketuai sama mantan Dewan Pak Eka Santosa sama Pak Solihin ya. Iya. Cuman kan tanaman terus-terusan dikasihan ke masyarakat, kalau tidak dikontrol apakah itu ditanam atau dibuang? Kan saya juga nggak tahu. Iya, ya. Makanya salah satu ke semua yang terkait, dinas yang terkait, tolonglah. Ini di sini saya akan udah hampir rusak sama kalau Bapak lihat ke atas. Iya, ya. Saya kadang-kadang ya nangis sendiri lah. Saya harus gimana. Biarpun saya ada banyak kendala, silahkan saya mau yang gitu yang gini silahkan. Tapi saya tetap tujuan saya untuk melestarikan alam. Iya, ya. Ya, ini air sangkan tetap. Dulu yang penambang bekas pegawai saya nambang batu, sekarang saya dikerjakan di sini. Iya. Ada yang bagian bebersih, ada yang ngawarung, ada apa-apa itu saja. Jadi sebenarnya tidak mengganggu mata pencarian Ya, mereka, ya, Pak. itu. Nah, makanya saya bukan melaporkan ya, himbauan. Ya mungkin itu juga dari nggak kurang mungkin dari Babinsa, Binmas, desa mungkin udah kalau negur. Kalau cuman ngomong orang sekarang susah. Ya. Iya. Kalau nggak dipasang plakatnya dengan undang-undangnya. Sekarang membuang limbah apapun, apa limbah padat ke sungai, Iya, ya. undang-undangnya apa kan tahu mungkin nah. Iya, ya. Nah, makanya tolong saya kemarin udah ngomong ke tim Citarum Harum. Ya dia mengaku Citarum Harum dari BWS. Katanya mau dipasang, tapi sampai saat ini sampai kejadian kemarin banjir bandang lagi kan belum ada. Belum ada, Tapi ya. mudah-mudahan mungkin bukan ini saja permasalahan mereka, saya maklum gitu. Ya itu aja mungkin Pak. Iya, iya, iya. Ya artinya lahan ini sebenarnya memang karena bukan posisinya milik pemerintah ya Pak. Jadi Bukan. tidak bisa langsung campur tangan pemerintah untuk Iya. menghentikan aktivitas itu ya Pak. Iya, ini tanah saya sendiri, bersertifikat, dikelola saya sendiri, dibiayain saya sendiri. Hasil mungkin sidako atau katanya lah tiket, kalau bahasa kerennya mah tiket. Iya, iya. Ya, tapi kita diarahkan itu untuk amal juga. Iya, iya. Amal untuk pengembangan ini. Itu Iya. aja menurut saya. Iya. Baik Pak, terima kasih Pak atas informasinya. Mudah-mudahan ini juga nanti didengar oleh para pihak terkait Iya. ya Pak ya. Jangan sampai lingkungan nanti Hancur, tercemar Pak. gitu. Tercemar. Yang kasihan kemarin kejadian saat kemarin, Oh, 3 hari yang lalu. baru 3 hari yang lalu. Aina Pasir Impun, Cisaranten sampai ke Cinamo Banjir tergenang. di sana ya Pak. Katanya ada yang meninggal. Itu akibat apa? Percuma kalau menurut saya kalau dibetulinnya di bawah dan di bawah. Ya harusnya dari hulunya ya Pak. Kalau dari hulu nah udah kayak begini mau apa? Menghabiskan anggaran. Itu kalau saya mah bicara apa adanya, saya malu nggak sekolah ya, tapi kan tahu kalau saya mah merah ya merah, kalau hitam ya hitam kan itu. Iya, iya, iya. Itulah, nggak ada bahasa politik, nggak ada bahasa apa. Betul. Saya kenapa bicara begini ya, saya juga kalau bila saking kesel ya kesel. Tapi Iya. ya silahkan saja. Iya. Dengan saya mah sendiri seperti ini ya ini. Iya. Seharusnya yang lain juga mengikuti jejak Bapak ya. Seharusnya. Kan sama-sama dulu kan ex penambang Ya, juga ya Pak. penambang, Tapi Pak. kemudian berpikir Ya. untuk menyelamatkan Iya, lingkungan. menyelamatkan lingkungan. Heeh. Ini kota Bandung mau kayak gimana? Kalau di hulunya terus-terusan hutannya udah pada ditebang. Iya. Habis ya. Ya. Rumah-rumah pila-pila udah di mana-mana. Sementara petani sekarang nggak ada yang menanam pohon. Mungkin ada beberapa gelintir yang ditanam sayur mayur. Yang lain Dari mana serapan air? iya. Nah ini. Nah ini dari pemerintah dari tahun kalau nggak salah saya 98 dengan Pak Solehin menanam 1000 pohon nilam di hutan Manglayang. Timang layang. Tapi tetap habis juga. Masalahnya itu kan udah alih fungsi. Setelah ditanam kemudian beralih fungsi. Percuma dong Pak. Fungsi. Ada yang nanam kentang. Oh. Ya. Iya, iya, iya. Kalau tanaman kentang, tanaman sayur mayur ini rindang, nggak akan ada hasilnya. Ya mungkin sebelum besar, ya nggak tahu tuh mau diapain tuh pohonnya, itu salah satu. Iya, iya.
makanya kemungkinan mungkin ini kan harus ada kesinambungan antara pemerintahan daerah, pemerintahan dari tingkat RT dan RW, dan satu mungkin ada cross ya Pak. Ya mungkin ada cross. Iya. Ada nggak ada mungkin kalau nggak ada anggaran kan itu. Iya, iya. Nah, anggaran itu mungkin harus siapa yang diperintahkan mereka, tolong sebulan sekali kontrol, dilihat. Jangan diambil dianggap gitu. Itu diambil di kecamatan atau di desa. Ini sama orangnya bakal kemana? Nah, itu harus tahu mungkin ya. Iya, iya. Walau alam saya juga nggak tahu ini cuman ngomong ini mah pola pikir saya. Kalau nih saya kan ini Pak. Ini yang sini 500 pohon. 500 pohon. Iya, ya, sudah ditanam kesehatan. Kan kalau ditanam jadi. Ya makanya udah beratus ribu pohon nggak tahu kemana. Apakah yang hasilnya, ya, Pak? apakah ditanamin atau enggak? Makanya saya memohon, sayanglah bukan duit kecil. Ada kontrol ke lapangan. Iya, iya. Ya mungkin di tiap-tiap nanti akan ada yang nyatat ya Pak. Oh Ya. si Bapak ini sekian pohon. Foto lokasinya. Iya. Itu kan satu dokumen. Betul. Kalau sampai lihat bulan depan nggak ada, tinggal nanya. Iya. Bisa Ada dievaluasi. Ya. Nah itulah. Itu bisa dievaluasi semuanya. Saya ini kasihan lah. Satu, saya cinta lingkungan. Saya bukan orang lingkungan, tapi saya cinta lingkungan. Kedua, saya cinta Indonesia. Udah yang semaramut politik seperti ini, masa mau hancur semuanya. Iya. Nanti Namun, generasi anak cucu kita yang kasihan iya. ya Pak. Buat saya mah mungkin besok atau mungkin nanti malam, tapi generasi Iya, anak cucu kita mau kemana sekarang? Saya bukan nggak ini Pak. Kalau saya dulu ngambil batu mah, saya itu. Ya seminggu kan mungkin kebagian saya mungkin Iya. sekian juta mah ya. Iya, mungkin lebih besar ya. Lebih istilahnya besar. Ya, penghasilannya ya. Ini kan masih bisa ditambang. Ini kan masih yang saya sebelah ini sana kan masih ini ada kan kandungannya, masih Pak. 700 ini 500 berarti 400 tumbak masih bisa ditambang. Ini tidak akan habis 2-3 tahun. Iya, iya. Kalau saya mau nambang. Tapi karena sadar bahwa itu pengaruhnya nanti ke lingkungan nggak baik. Saya rumah di bawah Pak, di Pasir Impun. Dari dulu zamannya di sini Pak Wali Kota zamannya Pak Dada, dia udah abri masuk desa, udah dikirmir semuanya. Kalau sekarang mah BWWS ya. BWS ya. Ya. Cuman satu musim Pak. Satu musim, udah musim penghujan habis lagi itu kirmir. Mungkin habis sekian ratus juta. Nah di situ pengalaman. Kalau sekarang hantam di hilirnya dibenahi, dibersihin. Iya. Karena saya lihat yang program Citarum Harum salah satunya kan yang dekat di Siliwangi Pak ya. Kan ada Iya. aliran sungai di situ Iya. yang kanan kirinya itu ada itu penduduk. babakan Siliwangi. Iya, kemudian kan dipindahkan ya Pak. Iya. Nah, keluar itu sehingga kanan kirinya udah bebas. Iya. Cuman Nah, itu hanya di hilir konsentrasinya. Di Iya. hulunya tidak. Di hulunya tidak. Kalau ke sana mungkin cuman rumah-rumah ya. Iya, iya. Kalau di Siliwangi. Iya, Kalau iya. di sini kan penambang batu sengaja agak digali di sini dibuang ke kali biar terbawa arus. Pola pikir mereka mungkin yang penambang itu daripada kita buang harus pakai tukang gali atau mungkin pakai beko berapa ya mending dibuang ke sungai. Saya bodo amat mungkin yang di bawah mah. Iya, 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 iya. Ya itu kemungkinan seperti itu tapi nggak tahu lah. Ini bahasa saya bahasa udah sedikit agak kesel ya. Sedikit ada pesimis. Pesimis saya harus dengan siapa Iya, iya. itu saja. Tapi saya tetap menghargai kerja keras mereka dari desa mungkin RT RW apalagi Iya, iya. mungkin tugas Iya, yang upaya. tugas di lapangan di Citarum Harum seperti apa saya kadang-kadang lihat sendiri kadang-kadang kasihan. Mana tahu tengah malam nggak hujan kadang-kadang juga dia datang ngontrol seperti apa. Kan dia juga petugas nggak bisa melaksanakan sendiri ya. Iya, iya. Ya mungkin dari atasannya harus gimana kan gitu. Diarahkan lah ya. Nah Pak. salah satu ini saya juga untuk penyampaian. Iya, iya. Dan mudah-mudahan
semuanya lah bisa terrealisasi. Program pemerintah, program negara ini dengan Citarum harum. Dulu air Citarum bisa dipakai minum, sekarang mau jadi apa? Udah jauh berbeda kualitasnya ya, Pak. Wah, udah 1000 derajat ganti. Itu termasuk juga ekosistem kayak ikan, hewan-hewan juga kemungkinan udah banyak berkurang ya, Pak. Iya, di sungai ini Pak dulu banyak. Kalau bahasa sini ada ikan kekel yang seperti mungkin kalau di laut seperti keting ya. Keting, ada bunter, ada lele, ada gabo. Sekarang mah nggak ada. Udah habis ya. Ini bukan udang ya. Kalau di sungai mah hurang ya. Bahasa Sunda itu hurang. Yang udang-udang kecil ya kayak air rebah. Iya. Banyak. Dulu banyak ya. Banyak sih. Saya lahir di sini, saya yang menikmati hasil karya dari sungai. Iya. Semuanya masih Sekarang mah nggak ada Pak. Yang ada sampah plastik dengan kotoran. betul. Itulah. Ya karena dulu juga ada cerita di Garut itu Pak ya. Saya nggak membayangkan itu ternyata pernah kejadian banjir di 2016. Kan pernah jadi berita besar ya Pak. Iya. Nah setelah diteliti rupanya memang di hulunya yang bermasalah katanya. Iya, ya itu betul. Ya, kok saya mah nggak ada katanya Pak. Buat saya mah nggak ada katanya. Ya, silahkan saya mau ditangkap pun juga. Kalau Ya, memang saya ya, salah kalau ya. fakta ya nggak bisa dijerat. Ini sih, Pak. fakta kan ya. Fakta ya waktu di Garut. Ya mungkin itu sama Pak. Saya juga nggak tahu persis ya. Itu kan gara-garanya kan ada air panas yang di derajat ya. Itu kan bangunnya gede-gede. Kalau di rumah banyak pohon, akhirnya ada serapan air di situ bisa tertahan tertahan. Kalau sekarang udah bangunan, udah di satu jalur mereka mungkin ya sampai berapa meter ke sana masa bodoh kan. Nah ini makanya ini saya nggak bisa menyalahkan siapa, ini salah semuanya. Harus bersama-sama. Ya. Salah semuanya Pak. Ini makanya kita harus sama-sama. Dari atas sampai ke bawah itu harus sama-sama harus bertanggung jawab. Iya. Kalau sekarang orang kalau udah melihat uang Pak, habis semuanya. Saya bodoh amat, yang penting kita dapat uang itu. Masalahnya di situ. Iya. Komersialisasi. Nih di Bandung sini 4 tahun yang lalu atau nggak tahu yang patutnya Mbak, kejadian kan Jati Handap, Cikilai, banjir rumah habis berapa, akibatnya apa? Sama yang dari hulu juga. Padahal dulunya itu bukan wilayah banjir ya Pak? Bukan, dari dulu saya nggak pernah ada banjir, bukan nggak ngerti dengan globalisasi kemajuan zaman. Kalau nggak dibarengi dengan sistemnya, hancur. Iya. Tapi kalau dibarengi dengan sistemnya, itu tidak akan. Iya. Ini kan mungkin mereka tahu kan, mungkin yang dari konsultan dari apa. Iya. Ini tanah segini seperti apa, harus nanti kalau perumahan ini sekian rumah, ya akan menghilangkan resapan sekian. Akan menghilangkan nanti airnya kemana. Harusnya harus sebelum kita di cut and fill bikin perumahan harus dulu dipikirkan sungainya, buat pembuangannya. Hambang sih ada tapi nggak dijalankan. Mana RTH-nya? Yang di perumahan cuma beberapa gelintir yang ada. Iya. Itu salah satunya. Ya kan dalam setiap rencana pembangunan itu suka ada kayak visibility study gitu ya, kelayakan. Apakah memang secara lingkungan bisa merusak atau tidak gitu. Tapi pada akhirnya juga nggak begitu diperhatikan ya Pak. Ya makanya kalau udah ngejarnya uangnya seperti itu. Susah sih. Saya nggak menyalahkan pemerintah, nggak menyalahkan siapa. Ya memang udah begini jadinya. Iya. Ya sama-sama punya hati nurani yang benar ya mungkin masih banyak. Betul. Iya sih Pak. Ya lah mudah-mudahan sih nanti bisa semua pihak bisa saling bekerja sama untuk harus kita sama. Masalah seperti ini nggak bisa 1-2 orang saja ya Pak. Ya lagi nih, saya ini setengah mati ya, pengen mengembangkan, pengen ada itu pasal di sini. Kalau nggak ada bantuan, kalau saya mau minjam ke bank, bukan nggak ada yang ngasih. Saya udah tua. Kadang-kadang saya kebanyakan takut saya. Nanti ahli warisnya gimana ya? Iya, makanya saya ya mendingan ada sebagian seadanya dulu ya Pak. Seadanya.
Kalau yang ini mah banyak Pak, investor banyak. Cuman saya tahu diri, saya nggak sekolah, takut sekarang mah zamannya canggih, tanda tangan bisa kemana-mana. Iya, Nah itu saya lebih takutnya baik sih. hati-hati sih masalah ini. Kalau Ini yang Merik mah udah berapa tempat wisata Pak yang datang ke sini. oh, Menawarkan begini-begini. proposal. Saya mah udah gini aja lah apa adanya, Iya. biarpun sehari dapat 50.000 udah cukup, itu aja. Iya, iya. Ada orang pengunjung syukur, nggak ada juga syukur. Iya, iya. Itu saja prinsip saya. Iya. Iya, harus hati-hati sih Pak kalau udah ada investor masuk. Wawancara, Iya, Bu. lagi wawancara. Kapan? Iya, Iya, Pak. Iya, Pak, mungkin ada tamu ya. Mungkin saya nanti bisa lihat-lihat lagi ke sana ya, Pak. Iya, Jadi, terima kasih atas waktunya dan ya semoga sehat semua ya, Pak. iya, Terima kasih. sama-sama Pak.